Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ibn Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Ibn Al-Habib Faqih Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf Ibn Al-Habib Muhammad Mawalad Dawilah. Beliau Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf punya putra Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, punya putra lagi Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang bergelar Sultanul Balak. Beliau dari kecil tidur di tempat sampah selama 3 tahun. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini tidur tempat sampah 3 tahun. Ditanya, ya Habib, kenapa tidur tempat sampah? Aku mau mematikan hawa nafsu dunia. Itu salah satu syarat menjadi wali. Salah satu syarat menjadi aulia, tidak punya lagi nafsu dunia. Maka aku biar bisa dekat kepada Allah, nafsu dunia ini akan kumatikan terlebih dahulu. Tidak mau kumanja-manjakan, biar ku tidur tempat sampah, biar tahu rasa itu nafsu. Setelah mereka bisa mampu mematikan hawa nafsu dunia mereka, barulah mereka menggantikan hawa nafsu itu untuk dekat kepada Allah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Ya, di antara ulama mengartikan kalam Sayyidina Ali ini, "An-nasu niyam." Manusia itu sedang tidur. Fa idza matu, ketika mereka mati, apa yang mati? Hawa nafsu. Manusia itu sedang tidur, kita ini sedang tidur sekarang. Fa idza matu, apabila hawa nafsu kita mati, hawa nafsu dunia mati, intabahu, maka kita akan sadar apa tujuan kita hidup di dunia. Sebagian ulama mengartikan kalam Sayyidina Ali seperti itu. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, masih ada hawa nafsu dunia ini, maka akan agak lambat, susah sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak kaya? Oh, mereka terkenal dengan kaya raya. Keluarganya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini, keturunannya itu semuanya kaya raya. Keluarga aulia, keluarga al-aqtab, para gutub. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini punya mertua Syekh Umar Muhdar. Ibunya waliyah, pamannya wali, mertuanya wali, adiknya wali, kakeknya pemimpin para wali. Bayangkan, beliau punya keluarga dikelilingi dengan para gutub. Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau dilahirkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 tahun 811 Hijriah. Dibesarkan oleh ayahnya, tidak lama ayahnya meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya Syekh Umar Muhdar. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Umar Muhdar? Bayangkan kenapa beliau bisa menjadi ulama besar, kutub besar. Al-Idrus Al-Akbar, Syamsis Sumus, Muhyin Nufus. Karena beliau dikelilingi oleh keluarga para kutub. Kakeknya tadi As-Saggaf. Tidak usah kita ceritakan lagi masalah As-Saggaf, hatam Quran, 8 kali hatam Quran. Beliau punya paman, punya ayah As-Sakran, yang mana gila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kenal lagi dengan dunia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya semata-mata. Dibesarkan oleh pamannya Syekh Umar Muhdar, sekaligus menjadi mertua beliau. Dinikahkan dengan putri Syekh Umar Muhdar yang bernama Aisyah. Syekh Umar Muhdar ini nggak punya keturunan laki-laki. Beliau nggak punya keturunan laki-laki, semua anaknya perempuan. Jadi fam Al-Muhdar yang sekarang dari mana? Itu Al-Muhdar dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama putranya Muhdar. Syekh Umar Muhdar paman beliau sekaligus mertua beliau. Bayangkan, Syekh Umar Muhdar ini saking magomnya tinggi, kutub minal auliya, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdar ini jadi mainan. Contohnya anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat.
sambil lompat sambil teriak, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, sampai di tanah nggak patah kakinya. Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak, ya Syekh Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, sampai bawah enggak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Muhdar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawasul perantara untuk menyelamatkan diri mereka. Magam yang tinggi yang sangat luar biasa. Itulah mereka, itulah mertua beliau. Sehingga beliau menikahkan dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus karena beliau bisa melihat bagaimana keponakannya ini akan menjadi seorang kutub, pemimpin raja. Al-Idrus, singa daripada raja, pemimpin ahli tasawuf, pemimpin ulama pada zaman tersebut. Sudah dikasyaf, sudah dilihat. Bahkan Sultanul Malak, beliau pernah kedatangan tamu. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini pernah kedatangan tamu. Tamu ini jamaahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir sudah wafat, sudah meninggal dunia. Datang ke Tarim, ke Hadramut, murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertamu. Salah satu jamaah bertanya, ya Habib Abdullah Al-Idrus, mana yang lebih mulia, engkau apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Dengan ketawaduannya beliau menjawab, tentu yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Tatkala beliau mengatakan yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam. Siapa yang datang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan izin Allah beliau dihidupkan kembali. Duduk di depan para jamaahnya seraya berkata, demi Allah, yang lebih mulia daripadaku Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ana barruha wal Habib Abdullah Al-Idrus bahruha. Saya ini daratan, tapi lautannya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Makam yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada beliau. Salah satu muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Loh, Bib, kalau saya lihat tahun beda jauh. Habib Abdullah Al-Idrus itu hidupnya 700 tahun dibandingkan Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad baru 300 tahun. Antara Habib Abdullah Al-Haddad dan Habib Abdullah Al-Idrus itu jaraknya 600 tahun. Kok bisa jadi murid? Nah, ini pertanyaannya. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad, beliau dibawa ibunya tiap hari ke Zambal, di pemakaman Zambal di kota Hadramut di Tarim. Ya, dibawa ibunya wali juga, waliyah. Duduk di makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Duduk di makam bawa kitab. Beb, saya serahkan Abdullah untuk jadi murid-murid. Ngomong sama kuburan. Ya beda, bukan kuburan maling, ini kuburan wali. Ya, para aulia itu bal ahya inda rabbihim, mereka itu hidup di kuburan juga, mereka hidup. Jadi Al-Habib Abdullah Haddad belajar dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus dalam keadaan nyata walaupun jaraknya 600 tahun. Itulah wali. Makanya mudah-mudahan kita sampai semua ke Hadramut. Dikatakan di antara makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ya, menuju makamnya Habib Abdullah Al-Haddad, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jaraknya tidak jauh. Misal di sini makam Al-Idrus, nah di depan itu makamnya Al-Haddad. Jadi kita disunnahkan berjalan seperti jalannya pengantin, ya, kecil-kecil langkahnya, tapi sambil baca doa, sambil meminta. Dikatakan 70 hajat dikabulkan antara Al-Idrus dan Al-Haddad. Ya, makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, raudhah min riyadil jannah, ke makamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu luar biasa mereka. Para aulia, para ulama luar biasa. Makanya kita membaca amaliyah mereka. Agar apa? Agar kita ini bisa bersama mereka. Itu aja. Kita nggak minta yang lain. Sebagaimana si Badui bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat, ma'adatta lidzalikal yaum. Nabi bertanya, kamu nanya kiamat udah siap apa? Aku
pun tidak punya persiapan, melainkan inni uhibbullah wa rasuluh, aku cinta Allah, cinta Nabi-Nya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Para sahabat tuh nggak minta apa-apa, nggak minta balasan. Mereka dapat surga bukan karena apa-apa mereka, bukan karena harta mereka, tapi karena mahabbah mereka, karena cintanya mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah. Tidak pernah menghinakan peninggalan Nabi. Kenapa? Karena mereka satu tujuan mereka, kepengen kumpul Nabi dunia akhirat. Mudah-mudahan ya pembacaan ratib Al-Idrus ini akan memberikan kita keberkahan di dunia wal akhirah, dan insyaallah di antara kita ada yang menjadi aulia-aulia Allah, keturunan kita, anak cucu cicit kita, wabil khusus anaknya guru kita, mudah-mudahan para menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi orang-orang yang meneruskan dakwah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan terakhir berkat ratib Al-Idrus kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Hakadha minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.